sini kan ada mitos buaya putih ya. Buaya putih ini ada yang pemiliknya gitu. Sering ditemukan Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Oh, minta susu, jangan ngenyot gitu. Awas Sisni. Jangan. Mau kemana? Mana yang buaya darat? Betadi dia ente. Nah, memang selama ini banyak sejarah yang dipelintir, tapi adalah Panglima datang ke sini, itulah sejarah yang benernya. Cuma mata langit nih Yang bisa ngedobrak, mendobrak benar-benar sejarah gitu. Assalamualaikum Sobat Mata Langit. Jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita sudah sampai di Tangerang, tepatnya di Bendungan Pintu Air 10 Cisadane. Nah, kita dibawa ke sini oleh Bapak Anwar dan Ibu Ai yang merekomendasikan agar Mata Langit menelisik dan juga mengungkap apa yang belum terungkap di sini. Kalau boleh tahu, apa sih alasan Bapak Anwar dan Ibu Ai untuk mengajak kami melakukan penelusuran di sini? Yang saya tahu di sini kan ada mitos buaya putih ya. Iya, saya juga dengar itu iya. penjaganya tuh seekor buaya putih ya. Cuma kan saya tahu ini pengen tahu positif atau negatif gitu. Terus pengennya tuh dari channel tim Mata Langit itu pengen benar-benar terkuak gitu sampai jelas. Karena sekarang masih simpang siur ya beritanya. Ya. Nah, kalau Bapak gimana Pak? Mungkin sebagai sama warga Tangerang ya. Iya, pengen tahu yang jelas sejarahnya gitu. Di sini ceritanya kan ya itu buaya putih itu ya pengen jelas gitu. Iya, siapa sosok siapa, terus positif apa negatif gitu. Energinya ya. Iya. Karena memang saya dengar cerita juga banyak kejadian ditemukan mayat yang nyangkut gitu katanya. Nah, ini kita dengar penjelasan langsung dari Pak Endung. Beliau adalah Bapak RT di wilayah sini dan sekalian beliau juga adalah penjaga dari pintu air 10 ini. Boleh diceritakan sedikit sejarahnya dan juga pengalaman yang sudah pernah Bapak alami yang bersifat mistis selama menjaga di sini, Pak? Oh iya, untuk sejarahnya mungkin pintu air 10 itu kan sudah menjadi cagar budaya untuk di kota Tangerang ini. Dia dibangun 1927 sampai 1930. Ya. Untuk kejadian mistisnya banyak, Mbak. Banyak dialami warga-warga sini, terutama saya pernah mengalami warga sini selain saya. Yang pernah sekali terjadi itu ada ada semacam malam minggu, waktu itu malam minggu mau ada pemugaran jalan pintu air 10 tuh. Dulu kan masih dilewati buat lalu lalang kendaraan. Nah, itu malam minggu sekitar Ba'da Isya itu ada bola api Panglima. Yeah. Bola api bulat warna biru keluar dari pohon lo sini tuh. Dulu namanya ada pohon gede. Pohon lo namanya. Dia itu nyebrang kali motong air, percis air segede gini. Dia motong kali dan itu yang nyaksikan bukan kami aja, banyak pekerja semua penjaga pintu air 10. Sampai ada yang bilang tuh yang punya pintu air 10 lagi demo. Katanya kan warnanya biru Panglima di bawah langit sebesar telur soang lah, nyala sampai ke tengah sana. Itu banyak yang nyaksikan. Banyak yang nyaksikan Panglima. Selain proyek, yang orang pekerja proyek, orang-orang mau libat nggak jadi kan lihat ada kejadian aneh itu. Iya. Berhentinya Sampai berhentinya di mana itu? berhenti di sana, di ujung sana tuh, di ujung turap sana tuh ada pohon waru, berhenti ke sana langsung balik lagi ke tengah ke pintu 3 Panglima. Di pintu 3 itu hilang. Pintu jadi hitungannya tuh yang nomor 1 paling sana. Dari sini. Oh, dari sini. 1, 2, 3. Berarti berhenti di pintu 3 Pintu sini. 3 itu yang paling kejadian Sinar mistis itu? Sinar Panglima. Sebesar telur soang atau bola lampu lah di bawah air di motor. Iya, Torpedo. Iya. Itu yang paling fenomenal lah. Mungkin kalau aku masih Kejadian tahun? itu tahun 92-93 gitu. Nah, kesininya banyak rentetan kejadian-kejadian, tapi yang saya pikir lebih fenomenal itu kejadian. Nah, kalau Bapak sendiri selama menjadi penjaga pintu air 10 ada pernah mengalami hal mistis apa? Pas menjaga dengar suara-suara misterius atau penampakan? Itu pernah diceritakan oleh orang tua saya, kebetulan bapak kan penjaga pintu air 10-nya, saya kan kerja di situ. Bapak itu kalau bilang, lu jangan main di air, nih bentar lagi ada minta wadal. Kenapa bilang minta wadal?
pintu air itu bunyi sendiri mesinnya Panglima. Jadi seperti orang nangis kalau malam. Gitu. Suka kedengeran orang Ya sebenarnya mesin, tapi ada yang menggerakkan sendiri Panglima. Nah dari jauh kita kedengeran seperti orang nangis. Nih, lu jangan pikir-pikir kali. Besok lihat nih ada mayat atau ada yang kecemplung atau yang tenggelam. Dan itu benar kejadian. Ya, setiap kedengaran ada suara orang nangis besoknya Iya, ketemu pasti ada yang entah itu mayat, entah itu yang tenggelam. mayat nyangkut. Pasti. Tenggelam. Pasti. Itu sering diceritakan orang tua saya itu seperti orang nangis Panglima Iya, kalau iya. malam tuh. Kalau kita deketin sih ke pintu 3 itu mesin, tapi kalau kita dari jarak jauh 100 meter 200 meter seperti orang nangis. Setelah ada mayat atau ada kejadian orang tenggelam atau bunuh diri Kayak di seolah jarak kecil, pertanda ya. pertanda. Setelah itu udah ini. Itu pasti setahun sekali pasti. Jadi di sini masyarakatnya ada yang pernah diganggu nggak, PT? Untuk masyarakat sekitar mungkin Entah kesurupan, banyak susah. Panglima. Hah? Banyak. Tapi kalau untuk korban Itu alhamdulillah- kenapa misalnya biasanya sering kali kejadian begitu? Apa karena ada buat mungkin yang salah atau buat yang kira-kira makhluk di sini jadi terganggu Betul, atau betul. bagaimana biasanya? Ya biasanya sih banyak larangan-larangan udah kita bilangin, jangan mereka maksa. Seperti apa contohnya? Misalnya jangan suka main pinggir kali kalau mau maghrib tuh. Oh, gitu? Iya, jangan. Kata orang tua dulu kan bahasa kita orang Iya, tua dulu, iya. jangan udah ternyata itu sering kejadian dan dilanggar oleh mereka. Maghrib masih pinggir kali. Akhirnya pulang kesurupan sering sekali. Terutama Kalau Pak Doni ada pengalaman mistis apa Pak selama Iya. menjadi warga di sini? Pengalaman mistisnya sering banget. Iya. Iya Panglima. Waktu Iya, iya. ini kan kalau disebut bicara masalah buaya putih ya mohon maaf ya. Iya. Mohon maaf ini saya mah secara pribadi gitu warga di sini belum pernah menyaksikan. Tapi kalau untuk kepala kuda, kepala kuda catur Panglima. Iya. Dia matanya merah. Kalau misalnya musim kemarau itu, kalau misalnya kemarau panjang, itu keluar dari tengah. Oh gitu? Iya, nanti juga disaksiin sama Gede. gede. Ukurannya sekitar apa namanya? Ukuran pala kerbau. Sama seperti itu. Jadi dia Seperti kepala kuda catur. persis kayak begitu, matanya merah. Kalau misalnya dia musim kemarau udah keberkanjangan gitu ya, dia keluar. Rrrr, gitu kayak gelembung. Itu kan ikan sapu-sapu kan banyak banget di sana. Nah. Kalau misalnya Sapu-sapu? lagi musim kering, itu kalau dia timbul, itu hilang semua. Dia kalau udah timbul kan pelenguk, kepala nyeter. Oh gitu? Hilang lagi. Iya. Kepala kuda? Iya, entah ada orang tua saya. Iya. Naik katanya. Tapi memang bentuknya kuda? Persis kayak seperti itu. Bukan naga ya? Itu yang menyaksikan hanya Bapak sendiri atau Enggak. semua warga? Semua abang saya juga Ya, pernah jadi menyaksikan. sebenarnya gini Panglima itu kan kalau orang tua dulu bilang itu sebenarnya lubang. Lubang itu kalau di beberapa wilayah itu ikan yang dikeramatkan itu semacam ikan apa sih? Wah, Moa atau Iya. ikan bahasanya itu apa sih? Apa? Sidat. Sidang. Ikan sidat di beberapa tempat di daerah Jawa itu semacam belut tapi dia ada kupingnya. Oh iya tahu saya. Sidat kalau orang sini bilang moa. Nah itu moa. Saking tuanya waktu bapak masih jaga itu dari segede kelapa sampai sekarang itu jadi orang sini bilangnya pala kuda karena persis pala kuda catur. Dia itu berasal dari binatang yang namanya ikan sidat itu. Oh iya. Ikan Ini udah moa. raksasanya lah ya? Iya, Udah gede bahasanya beda. Kita nyebutnya ikan moa. Itu sampai mungkin terakhir itu tahun 2001 ya. 2001 sana itu keluar tuh, hari itu. Itu nyata ya kelihatan? Nyata. Saya sendiri saya saksi menyaksikan. Iya. Saya sendiri aja dong. kalau mungkin dulu ada handphone atau apa Iya. bisa direkam Iya, kali, direkam, viral iya. kali ya. Kalau sekarang memang Berapa tahun kesini udah nggak tahu. Itu nggak pernah muncul Mungkin lagi. udah merasa terganggu atau gimana. Iya. Menurut Panglima apa itu ada kaitannya dengan unsur gaib atau memang dia nyata ya binatang itu? Ya sebenarnya kalau malu-malu yang sudah terlalu besar seperti itu pasti ada goibnya. Di samping ada nyatanya ya. Biasanya itu jelmaannya gitu yang diperlihatkan secara wujud. Nah tadi mengenai sinar yang Biru. cahaya biru, api warna berwarna biru itu sebenarnya itu benda pusaka kalau saya lihat. Seperti keris yang lagi terbang yang memang langsung berhentinya di titik pintu air ketiga. Pintu ketiga. Nah, itu yang menurut batin saya lihat gitu ya, keris itu. Dan mengenai buaya puntung memang ada, buaya putih ekornya puntung di sini. gitu. Cuman masalahnya buaya puntung yang buaya putih ini dulu tuh ada yang pemiliknya gitu. Orang Jawara gitu. Nah, ada pemiliknya, pegang golok gitu yang saya lihat dengan batin. Nah, ini yang saya pantau ya. Jadi semenjak tuannya udah kagak ada, ya dianya masih di sini. Iya, piaraannya Cuman dulu tuh di sana. ada, dulu bisa dipanggil-panggil gitu.
ada teknik manggilnya gitu. Dia datang gitu. Itu emang ada orang yang secara nyata yang dulu tinggal Yang- di sini yang punya. ilmu dan Iya, punya bersahabat pegangan. sama buaya putih itu. Bersahabat itu temennya gitu. Buaya putih ekornya buntung. Iya. Tapi maaf Pak, itu buaya putih itu hanya menampakkan diri atau sempat mengganggu warga? Enggak mengganggu sih, enggak menampakkan Oh, iya. dia. Cuman itu saya bawa cerita benar Pak Lima. Iya. Di sini tuh ada sosok namanya Kironda. Dia itu centeng atau bahasa dulu centeng, Iya, centeng iya, iya. komponi. Juara dia. Jawara, dia centeng. Cerita Dan dia, legenda dia punya piaraan buaya, betul. Betul sekali. Jadi terkait buaya cuman buntung. Buaya buntung. Itu piaraannya Kironda. Iya, biar Tapi Pak Lima lebih paham lagi. Iya, iya. Pak Lima. Enggak juga sih, saya cuma lihat aja sekilas tadi. Pasti itu, betul Pak Lima. Itu buaya itu piaranya dari Kironda itu. Oh, Dia Kironda sosok namanya, Jawara ya? yang menjadi centeng company wilayah. waktu Oh. pembangunan Oh ini. benar, pembangunannya kan dulu Betul. Belanda yang bangun ya? Itu Belanda pakai sistem kerja rodi. Kalau Iya, Jepang kan iya, iya. robusa, Iya, kita betul, rodi. betul. Tahanan tanah itu kerja paksa. Nah itulah ada sosok Jawara centeng itu yang Jawara lah. Juara. Dia punya piaraan buaya buntung. Iya, iya, iya. Saya itu seperti ceritakan. Iya, iya. Jadi dia termasuk bisa menguasai makhluk-makhluk di sini gitu. Kironda itu gitu. Kironda. Nah, Tapi jadi bahwa ada mitos dulu di sini waktu ramai sekali pembangunan- memang, bukan hanya itu aja ya, ada sosok nenek-nenek, ada anak kecil ramai banget main-main di sini. Oh, jadi ini kayak perkampungan saya lihat di atas air Jadi ini. Perkampungan perkampungan goib masyarakat halus gitu. titiknya di sini atau Iya di dalam di sana? atas air, di atas air ini ngarah ke sana gitu. Jadi kayak ada kehidupan, kayak ada pasar saya lihat di sini, gitu. Secara batin ya dilihat ya. Jadi kayak sebuah desa lah gitu yang memang ada di atas Desa air goib. ini, kerajaan mereka gitu. Jadi bermacam makhluk ada sih. Nah, terus Ada bagaimana- naga, ada siluman ular, ada kera, ada macam-macam. Tapi kenapa kejadian ketemu jenazah selalu di pintu itu, Bang Lima? Mana? Apakah pintu itu, yang itu yang membuat Iya. mitos pintu air sepuluh itu angker karena sering ditemukan Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Asing sudah dikuasai makhluk halus. Ayo kita ngobrol. Batu pinggirin. Wan. Tapi pakai sendal apa? Awas bajunya. As. Ayo PRT, tanya-tanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu siapa? Boleh duduk nggak? Kita ngobrol. Kamu siapa? Jagain ya sini biar nggak lari. Kamu siapa? Kenapa pegang perut? Hah? Aku tidak jahat. Iyalah, kamu siapa? Boleh kita kenalan? Boleh kita kenalan? Sering bermain. Hanya sering bermain. Wujudmu apa? Bocah, Seperti bocah. Umur berapa? anak kecil. Anak kecilnya umur? Kenapa pegang-pegang perut? Lapar? Mau permen? Mau permen? Namanya siapa? Namanya siapa? Helmu bukan? Hah? Kamu laki perempuan? Lapar. Ini bapaknya nanya namamu siapa? Jadi kan dia kasih kode tuh, minta permen. Kita apa? Kita nggak punya permen nih. Ada permen? Oh permen. Namamu siapa? Kenalan dulu kita. Hah? Siapa? Penjaga. Oh, aku hanya suka membangunkan penjaga. Emang ada cerita itu, Pak ya? Saya pernah baca juga. Jadi ketika ada kejadian yang tidak ada pemberitahuan dari pusat, ada yang bangunin anak kecil dan penjaganya merasa beruntung itu karena oh ternyata dia malah ngasih tahu kebaikan gitu. Bukan ganggu. Iya, itu kamu ya? Kenapa sih perutnya lapar? Makananmu apa? Kasih kode, Apa pegang makannya? perut. Oh, minta susu, jangan-jangan dia ngenyap gitu. Minta, iya tadi pada makan es krim sih. Waduh. Heeh. Minta apa? Kasih es krim. Ada permen enggak? Minta susu. Permen di kakak beli nih. Iya, nggak ada susu tapi. Nanti ya. Oh, air putih mau nggak? Permen tadi. Kamu nggak bawa air putih? Lupa gimana? Nggak bawa air. Ada yang ngantongin Nanti deh permen. ya, kita ngobrol dulu boleh nggak? Namamu siapa? Kamu belum ngomong. Di sini kenapa banyak anak kecil di pinggir kali ini? Kenapa banyak anak kecil?
kehidupan kami. Di sini kehidupan kami. Iya. Yang tadi Panglima bilang mungkin apa? Kayak perumahan apa ya? Perkampungan. Iya. Hubungan. Oh iya iya. Assalamualaikum. Udah ganti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini bukan anak kecil lagi nih. Ini Aki. Kakek-kakek ya? Aki yang sering lintasin di pinggir kali ini. Apa? Yang baju hitam sering bawa tongkat. Agak bungkuk jalannya. Namanya siapa Ki? Saja. Keliling saja kerjanya. Keliling saja ya. Keliling untuk apa Ki? Kok Kenapa? sedih? Ini Pak RT di sini. Kenapa Ceritain bersedih? kenapa kok sedih? Kenapa sedih? Kenapa sedih? Merasa terganggu dengan aktivitas warga saya mohon maaf. Kalau memang ada kesedihan, tolong diceritakan sedihnya kenapa, takut ada salah dari warga kami. Kami tidak terganggu. Kami tidak terganggu. Jadi Alhamdulillah. artinya nggak terganggu sama warga. Lalu yang membuat sedih apa dong? Ya, kenapa sedih? Banyaknya berjatuhan nyawa. Banyak perjatuhan nyawa. Kapan itu? Di mana Oh. banyak perjatuhan nyawa tuh di mana? Terakhir waktu itu 3 anak. Iya. Tenggelam. Tenggelam. Iya. Di sini. Astagfirullah. Waktu itu saya lagi ngajar anak-anak bela diri Heeh. sekitar jam 5:30 di sana. Hmm. Ada anak 5 orang tuh lewat mau pada kemana? Main bang katanya. Udah mau maghrib naik. Ini namanya anak-anak susah ya Iya, dibilanginnya ya. Kuburan SMP lah. SMP, Panglima ya. Pas mau saya udahan, habis maghrib, anaknya 2 orang naik bawa bajunya ke sini dimasukin ke dalam perut. Lalu bawa apaan itu? Bawa baju lah, temen lu pada kemana? No bang, 3 orang nganyut katanya. Habis itu langsung dicari kemari. Dapatnya di mana? Di Eretan. Kampung Baru itu, Eretan Bajur sama Eretan. Jauh juga ya keseret ya. Itu belum lama sekitar 4 tahun kemarin. Itu kenapa itu kok bisa begitu? Ini kan Kenapa sedihnya di sini? Iya. berarti penduduk sini ya yang kena. Warga. Dari arah kota bumi. Oh bukan. Bumi enggak. Tapi sering Pendatang. begitu ya. Sering yang bukan penduduk sini yang Tenggelam. jadi korban. Di mana-mana begitu kalau kali ya. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Ada Kenapa ya pusaran orang air. luar selalu yang jadi korban? Apa sebab? Kalian melihat Tikar gulung. taran Oh, putaran air. Pusaran air. Kalau lihat pusaran air, Putar. menjauh. menjauhlah. Mungkin anak-anak nggak ngerti kali Pak, ada pusaran air malah dideketin. Terus? Karena 3 orang ya makan. tempat ini bukan tempat dari golongan kami saja, tetapi banyak pula golongan-golongan lain, Iya, iya. yaitu bangsa-bangsa buangan yang dibuang Bangsa di buangan. tempat Oh, jadi makhluk di sini nggak semuanya baik seperti dia. Ada juga makhluk-makhluk yang dibuang di sini itu mungkin energinya kurang baik. Itu yang bisa membuat mereka celaka gitu. bahkan dari semenjak pendirian pun sudah memakan korban. Oh ya? Waktu pendirian bendungan banyak memakan korban. Waktu ceritanya seperti itu sih waktu cerita orang tua. Jadi kalau misalnya ada yang lemes katanya di tawar langsung. Astagfirullah. Iya. Zaman Hidup-hidup. Zaman Belanda ya? tahanan kan, kalau memang sakit nggak bakal berobat, langsung pendem. Astagfirullahaladzim. Bisa diceritakan seperti apa dulu kok bisa memakan korban itu pas pembangunannya? Apa benar cerita yang beredar selama ini bahwa banyak korban itu dikubur hidup-hidup? Dulu wilayah ini tempatnya tempat para petani Para petani dan bendungan ini fotoin. untuk mengaliri kehidupan para petani penghijauan, untuk kehidupan. Ya untuk pengairan wilayah ini ya. Dan ketika pembuatan dilakukan dengan bangsa-bangsa yang
berkulit berbeda Ya, bahasa Belanda. dan bermata biru. Oh, kamu jadi sedih ya? Apa yang terjadi? Memperkerja paksakan, Yang menjadi kerja paksa orang sini, warga setempat. bahkan dari warga luar pun, karena saat itu bangsa ini baru mendapati suatu kemerdekaan. Oh, zaman tahun berapa? 1927 ya, belum merdeka ya. Kalau kemerdekaan kan tahun 45. Jadi katanya ada warga yang disuruh kerja paksa, tapi bukan hanya warga setempat, ada dari tempat lain. Dari luar daerah. Dari luar daerah tapi semua pribumi. Yang jadi korban semua pribumi. Campur. Ada orang Belanda juga yang jadi korban? Enggak. Lalu orang mana? Para pekerja, mereka dipaksa siang dan malam melakukan pekerjaan itu. Jadi kamu sedih. Mereka tak kuat, maka itu makhluk yang sebelum aku bocah itu memberikan isyarat. Oh, memberi isyarat lapar. Mereka kerja dalam keadaan lapar. Kalau sakit, lemah, malah dikubur. Mereka tak kuat menahan rasa lapar. Walah. Jadi yang kerja dulu lapar-lapar disuruh tetap kerja, makanya anak kecil tadi ngasih kode lapar itu. Terus apa? Pintu air? Di bawah bendungan itu Iya. mereka tak dikuburkan dengan layak. Lalu dihanyutkan atau diapain? Ditahan begitu saja. Katanya jenazahnya itu ditaruh begitu saja di bawah bendungan, nggak dikubur. Kalau di bawah bendungan air, berupa air berarti dia dihanyutkan gitu. Doakan Minta didoain Panglima, yuk kita doain yuk. Sekarang aja bareng sama dia. untuk mereka yang berjasa, yang bekerja, yang membangun bendungan itu, Jadi mereka membangun tapi mereka yang jadi korban gitu ya. membangun dengan sebuah nyawa. Allah. Membangun dengan sebuah nyawa. Panglima, biar Panglima bantu doa pimpinnya. Yuk. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah khususan ruhi kaum muslimin dan kaum muslimat. Syamilillahil al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Semoga amal ibadah mereka diterima Allah, diampuni dosa-dosanya dan menjadi husnul khotimah karena mati syahid, meninggal dalam keadaan bekerja ya. Terima kasih. Sama-sama. Tapi kamu belum kasih tahu namanya. Siapa namamu? Y S. Siapa namanya S? Kalau familiar sih di sini Kisadeng. Jangan-jangan ini Kisadeng. Bukan yang anak kecil udah ganti. Bener ya? Kisadeng itu siapa Pak yang Bapak ketahui? Penunggu makhluk gaib yang di sini yang sering sebut-sebut. Oh, ini Pak Doni nih penjaga di sini. Ada pesan nggak untuk Pak Doni? Ki. Ki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sering lihat saya kali kalau lagi ngejala ya Ki ya. Saya hobi banget ngejala. Iya. Jika kau melihat anak-anak Iya. kecil bermain, berilah mereka sebuah peringatan.
Bapak Iya. selalu mengingatkan anak-anak itu. Siap Ki, terima kasih. Sering banget saya ingatin itu. Kalau misalnya anak-anak lagi pada mandi gitu, saya suruh pada naik. Kalau udah jam 5 naik kan? Iya, jangan naik. nunggu maghrib gitu. Terima kasih Ki. Berarti Aki pernah nampakin diri ke Pak Doni ya? Ini pesennya apa tuh Pak RT? Ya, gimana Ki? Untuk warga saya mungkin ada pesan dari Aki supaya Jagalah dengan keikhlasan dan Insya Allah, ketulusan Insya Allah Ki. seperti bapakmu dulu menjaga. Beliau tahu bapaknya bapak dulu menjaga. Insya Allah Ki. Terima kasih. Dulu Bapak PRT sini juga. Ya, penjaga pintu 10, beliau Turun temurun berarti. ya, beliau itu setiap ada mayat yang tanpa identitas minta X itu paling nggak mau dibuang. Iya. Dia angkat, dia wuduin. Oh gitu ya? Bapak saya kemarin sama Jadi Polres Tangerang. diperlakukan selayaknya. Iya, Ya, iya. selayak manusia. Ini manusia bukan mayat, Pak. Terima kasih Ki. Minta doanya, doakan Ikutilah almarhum bapak saya. jejak bapakmu Ikutilah jejak bapakmu. Insya menjaga Allah. dengan ketulusan dan Insya Allah. keikhlasan. Menjaga dengan ketulusan dan keikhlasan katanya. Dan jangan kau takuti ketika kau mendengarkan suara tangisan itu, Kalau dengan suara tangisan jangan takut. Siap Ki, siap Ki. karena itu sebuah pertanda akan adanya sebuah mayat yang akan ditemukan. Iya, iya. Ya, Insya Allah. Jadi selama Insya Allah Ki, ini- terima kasih sebelumnya. Selama ini Bapak sudah menjalankan seperti yang dicontohkan ayahnya ya Ki. Itu harus dilanjutkan. Terima kasih sudah mendoakan. Aku harus berkeliling kembali. Kisah ada yang mau berkeliling kembali. Terima kasih sudah mendoakan katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Awas Ismi. Ima sudah menarik sosok lain ke tubuh Ismi. Kita akan segera komunikasi. Ibu, ayo kita ikut tanya-tanya. Udah Pak, nggak apa-apa Pak. Allah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Awas ya, awas ya. Awas, astagfirullahaladzim. Aduh. Udah biarin aja. Biarin aja. Rambutnya ini loh. Aduh, kasihan aku, kasihan. Mm-mm. Astagfirullah. Ini sendal siapa nih? Nggak tampak kan? Awas ya, jangan ke air, jagain. Jangan Mau ya, kemana? jangan ya, sini aja. Mau kemana? Sini aja. Lah. Jangan. Mau kemana? Mau kemana? Lu kok dia ngeliat gitu ke Pak Doni kayak kenal? Iya. Kamu kenal Pak Doni? Assalamualaikum. Allah Akbar. Oh, ini kayak kuda Kuda ya? juga. Iya. Yang dilihat sana tadi. Jangan kepala kuda itu. Biarin aja, Pak. Biarin aja. Biar dulu ya. Yang penting jangan membahayakan Ismi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa kita komunikasi. Goedemiddag. Oh, bahasa Belanda Pak. Pak, PRT. RT sini Pak. Goedemiddag. Ini apa? Selamat sore. Maaf kami kurang memahami. Gudamida. Kami Welkom. Gudamida, Selamat sore. bahasa Belanda. Bapak paham nggak? Nggak. Bisa nggak bahasa Indonesia aja? Besnijbung. Arbung. Berarti Anda ini makhluk sejak zaman bendungan ini dibangun ya? Karena bendungan ini dibangun oleh bangsa Belanda. Arbung. Albern. Arbung. Arbeng itu apa ya? Nama orang. Allah. Udah ganti lagi nih makhluknya.
Kenapa menangis? Tadi udah sempat kuda, sempat perempuan. Ganti lagi. Ganti nanti udah. Coba duduk kamu. Tadi kuda yang dilihat sebentar. Habis itu ada yang kayak pendekar tadi Iya, pertama pendekar masuk. pertama. Ini tadi siluman ular sebentar. Yang bahasa Belanda itu Belanda. apa sedikit ya? Itu Perempuan ya? perempuan nyonya-nyonya gitu. Nyonya Belanda tadi Pak. Ini ganti lagi. Perempuan ya? Kenapa menangis? Kenapa Sebentar menangis? Pak, duduk sedikit. Jangan-jangan ini yang sering didengerin Bapak. Bapak kan sering dengar suara perempuan nangis. Coba tanya. Iya. Nah, kan? Kalau dari jauh kayak gini. Betul. Kalau dari jauh, Betul. jarak 100 meter dulu. Bapak merinding aku. Bapak merinding ya? Kamu siapa? Suara kamu sering terdengar. Jangan ngeliatin ke siapa? Ada siapa? Kita bisa komunikasi? Cacau. Nyai. Nyai lagi sekarang beda ya? Ini nembang deh. Ini Cisadane. Cisadane. Itu pusaka yang biru itu siapa punya? Kok terbang di situ? Atuh aya nu boga eta teh. Ada yang punya pusaka itu? Ulah diganggu. Enggak ada yang ganggu. Gak terlihat sama warga, terbang biru, semua menyaksikan. Atuh Berhenti di pintu air 3. babarengan di dieu teh babaturan kahuripanna dunya jeung. Maaf, boleh nggak bahasa Indonesia aja biar semua paham? Apa artinya tadi? Suruh apa-apa sama-sama karena di sini banyak kehidupan. Oh, Bu, sini Bu, dia ngomong bahasa Sunda, aku nggak paham. udah saya yang translate gitu. Di Pajajaran, nyai sanes Pak Aki. Nuhun Nyai. nyai. Oh, Nyai. Namina saha nyai? Namanya? Ulah dibeja. Muah, kan hayang terang, hayang wangi. Biar kenal kita, kalau supaya kenal kan. nyai naon, supaya jelas sejarahnya. Bising ke di hadorohan. Nyai naon sama. Nyai umpat. Nyai umpet. Ini. Nyai Umpet siapa, Pak? Apa tahu? Nyai Umpet namanya. Nyai Nyai, penjaga tempat ini, Nyai. Mohon nyai kawitna ti Pajajaran atau di mana ti? di Pajajaran Pajajaran. atuh Cisadane teh. Iya, laras pisan betul. Atuh nami Cisadane teh aya artina. Arti Cisadane itu ada artinya. Apa artinya? Nyai? Artinya Cisadane. Sadane Cisadane. eta teh bahasa ti raja-raja baheula. Atuh namina teh istana kerajaan. Oh, Sadane teh Artinya? istana kerajaan. Atuh baheula teh di dieu teh dibangun tah pintu 10. Ya. Atuh teh aya maksud tujuanna oge. Iya. Nu bangsa Belanda Iya, pitulungan minta bantuan ka Jawara. benar. Ini teh kenapa pembangunan teh terjadi-jadi Oh gitu. dulunya ada saja masalah di Jawara di dieu teh orang sakti bilang kalau mau dibangun teh harus ada pintu 10. 10 itu maknanya adalah gerbang antara dunia Nyata. kita dan Dengan dunia gaib. Oh gitu. jadi kasatuan pintu gerbang teh 10 dalamna 10 jumlah pintu nage 10 Laras pisan nyai, laras. jadi teh atuh nu aya nu dikatempo ke jalama di dieu teh eta teh gambaran panghuripanna supami
tahu sopan santun adab atau ayah di dieu teh ayah kerajaan. Terus Nyai. Gitu maksudna teh teu nakut-nakutkeun teu kitu. Maksudnya teh ngahade gitu. Maksudnya ada kerajaan Maksudnya kok, penghargaan gitu. Kenapa harus 10 Nyi? Kenapa nggak 5, 7? Biasanya kan angka Entah ganjil. ari di dieu teh 10 sempurna gitu maksudna. 10 teh sampurna. Penilaian oge 10. Benar. Nilai Atuh 10. jari tangan ge 10. Oh iya betul. Dari kaki teh 10. Gitu. Angka sempurna. Maksudna gitu. Ari ieu teh kekuatan teh ti panto ganjil. Nu panto 3, 7 dan 9. Puguh mantakna aya nu katampo dina pintu 3 nu tadi dilihat teh. Nyai upami bade naros anu dipintu teh saha Nyai? Oh gitu. Aya Saha Nyai? atuh teh masing-masing teh aya. Tapi teh ulah disebutkeun kita aya jelema nu Apa artinya Pak? kalau disebutkan nanti teh dipanggil-panggil ke jelema. Buat masuk yang jelek mungkin. Embung cenah kitu. Iya tadi bilang yang kuat tuh di pintu nomor 3, 7, 9 ya. Iya, atuh nu dina ganjil teh Yang sering ketemu jenazah tuh di pintu-pintu itu. dikabarkeun ari eta aya manungsa nu nyangkut di dieu teh. Sok gitu maksudnya teh ieu teh arek aya tamu gitu Jadi Bapak bilang maksudna. di pintu nomor 3 ya yang suara itu. Terus yang tadi yang pusaka itu kenapa juga di pintu nomor 3 berhentinya? Iya tuh. Kan awalnya tuh tadi 3, 7, 9. Kalau 9 teh tenang. Anu bergejolak teh 3. Nu kakuatan teh api. Da upami kersa ngawalan di pintu tilu teh saha Nyai? Punten be punten ieu mah punten. Bapak mau dikasih tahu. Apa? Ulah disebutkeun nya teh hampura. Insyaallah moal ke diadorohan lah. Gitu. Maaf ya Nyi, aku mau pindah ke sini. Kalau yang di pintu 7 sama pintu 9 yang adem itu pintu 9 Nyai anu di pintu 8 teh kan adem, ayem, bager. Saha Nyai? Siapa? Aya Siapa namanya Nyai? Namanya saha? ulah Bisikin coba Nyai, bisikin. ulah atuh. Bisikin. Ieu teh hayang jadi jawara ieu teh. Bisikin Pinter bisikin. atuh hayu atuh. Tenang deh ya. Kanuragan bareng ka Nyai. Ajarkeun Mimi. Aduh ulah ditempo ieu teh kolotna, ieu teh tanaga teh bisa kene. Maksudnya mau ngajar apa? Aduh, apa? Iya, karena potongan jawara ini pun bisa. Atuh kan dina resep ieu teh. Emang Bela diri kanuragan teh ka resep pisan ieu teh. Iya, Apa kan Sok boga muridnya. banyak murid ya? Atuh ajarkeun. Nu penting. Atuh agama teh nyuruh perintahkeun bela diri teh utama. Ngabela diri. Asal jangan tidak tahu diri. Saha Nyai anu di pintu 8 nu adem nu bager. Ulah ieu teh amanah. Bisik we, bisa. Amanah teu boleh dibejakeun. Kalau kita kasih tahu aja. Nu kami- penting nu tilu dibejakeun ulah. Ya harus gimana kita biar nggak diganggu gitu. Saha nu ngaganggu? Teu aya nu ngaganggu dieu teh. Nu ngaganggu saha? Masing-masing teh kahuripanna. Itu kalau ketemu mayat itu kenapa gara-garanya Pak? Atuh di dieu teh ngarit di dieu kabeh. Oh, bukan meninggalnya di sini ya? Iya. Henteu. Meninggalnya di tempat lain. Puguh di tapi- dieu teh penyelamat. Oh iya ya. Ditemukan teh di dieu. Misalnya tenggelam di daerah Serpong, pasti nyangkutnya di sini karena emang pintunya di sini. Artinya jenazahnya akhirnya Di ketemu sini di sini. iya bermuara di sini. Oh, alhamdulillah kalau gitu malah bagus ya. Iya, iya. Mantapna hati-hati atuh berbicara teh. Siap, siap. Kitunya. Ieu teh mah kasih pisan. Apa katanya? Ganteng biasa katanya. Ih, Oh. Ayo atuh bade. Balik kemana Nyai? Ka imah. Ka imah abdi di dieu teh. Ya, di mana rumahnya? Hayang di dieu meureun. Betah di dieu teh. Oh, gitu. Ya, rumahnya di mana? Di dieu Di titiknya di mana? Di pintunya itu apa di airnya apa di mana? atuh dicai. Di Di China. air. Kenapa kok banyak anak-anak yang Atuh resep. dalam? Apa benar di sini ada buaya putih puntung, ekor itu puntung? Aya. Ah, ya, Siapa yang punya? Gak Aya ditanya. kura-kura di dieu teh. kura-kura. Aki kura.
Oh, Kikura. Gadusa nyai buayana teh gadusaha Gaduh Jawara. nya namina saha namanya? Tapi kenapa yang paling kesohor buaya gitu? Semua orang taunya buaya itu yang di sini. Paling kesohor gitu di masyarakat. Atuh geus di dunia nyata teh ari buaya teh di sungai. Jadi masuk ke dalam pemikiran manusia. Betul. Sesuai dengan perwujudan yang ada di pikiran manusia. Iya. Waktu saya ngejala waktu itu nyai yang nimbul kali ya buayanya ya. Mana yang buaya darat? Dulu. Waktu saya ngejala di sini nimbul kan. Iya. Saya sama abang saya. Gitunya. Gadusa nyai buayana punya siapa? Jawaranya namanya siapa? Boleh tahu nggak Nyi? Boleh tahu nggak? Ki Gedeg. Ki Gedeg R. Ki Gedeg. Huruf R. Ki Geder. Ki Geder. Ki Geder R. Ki Geder R. Ronda. Kunaon dibedakeun ronda. Sebenarnya teh namina teh Ki Geder. lain eta, tapi julukanna Julukanna Ki Ki Ronda. Kenapa gitu Nyi? Karena tidak pernah tidur malam. Oh. Selalu menemani setia teh di dieu teh. Ngajaga pantok. Ki Geder sebenarnya Ki Geder tapi nama panggilannya Ki Ronda. Nama asli Ki Geder. Insya Allah nanti dihadirin jawarannya. Mudah-mudahan bisa terus ngejaga warga-warga sini. Kenapa Nyi? Ibu-ibu itu kenapa? Siapa tuh? Tadi nggak tahu tuh. Nanaon anu seserian wae. Terus gimana Nyi? Jadi itu pemiliknya Ki Ronda itu, buaya itu. Apakah karena buaya itu memiliki kekuatan sehingga mereka punya kerjasama gitu? Atuh buaya teh perwujudan dunia nyata. Ari wujud nu nyata teh makhluk tina cai. Ari muncul teh wujudna buaya, ari di jero teh beda deui. Eta jelema teh nyebutna siluman teh buaya putih. Siluman buaya putih. Tapi teu aya buntut. Iya, buntung kata Panglima tadi. Kenapa nggak ada ekornya? Mana ekornya? Teu aya. Kecelakaan. Peperangan Iya, peperangan. Perang zaman Belanda. pada saat dulu pembangunan tempat ini. Oh, jadi dia salah satu korban waktu tempat ini dibangun. Atuh tidak sembarangan mendirikan sebuah bangunan di atas air. Iya ya. Kalau bendungan atau jembatan itu pasti ada menelan korban ya. Atau masing-masing punya kehidupan. Manusia teh di darat, lain di atas air. Tapi bendungan ini memang bermanfaat ya dari zaman dulu sampai detik ini ya. Untuk Kamana-mana ieu teh. iya. Pertanian di dieu tah. Dina Caina, panghuripan ieu teh. Panghuripan kamana-mana ieu teh. Kehidupan. Karena memang ditulis di cagar. Tani-tani teh nu nyawat-nyawat teh teboga cai teh di dieu. Caina tangali kamana-mana ieu teh. Di cagar budaya itu tertulis Panglima tujuan dan maksud dibangun pintu sekolah itu mengairi Supaya sawah. untuk mensejahterakan 14.000 masyarakat. hektar. Iya. Masyarakat wilayah mana? Mantak teh aya 10. Supaya minaon kabeh teh terjangkau. Iya, iya. Kerjasama tuh. Bapak, ada yang mau ditanya lagi nih sama Nyai-nya. Apa mau nggak terima tantangan Nyai? Aduh. Nggak mau. Nggak apa-apa di sini, Pak. Tidak perlu ya. Iya. Kalau punya Nyai tapi jago jawara juga ini. Kanuragan. Atuh di dieu teh jawara kabeh. Jadi sesuatu yang terjadi musibah di sini teh semata-mata juga karena diri sendiri tidak mau hati-hati. Oh, yang anak-anak yang tenggelam. Buktinya teh warga di sini juga tidak dicelakai. Betul. Tidak pernah ada musibah. Oh gitu ya? Mana ini kerendam air rumah-rumah tidak. Nggak pernah ya? Ada batas saja tidak sampai naik ke atas. Nggak Gitu ya? pernah banjir ya? Terus yang tenggelam juga bukan warga sini ya? Enak dong tinggal di sini berarti. Enak. Tuh di sini teh bersih. Tidak seperti tempat lain. Iya, udaranya segar. Mana ada itu apa pintu air teh sebersih di sini tidak. Segar udaranya. Ikannya banyak. Tuh ikannya Bapak suka ngambil juga sini? Iya, cuma jalan juga dari ikan di sini. Ikan apa Pak? Nu penting waktu nawe, nu penting Gimana diingat-ingat. Apa pesannya nih untuk warga sini biar Kalau nggak terjadi kalau musibah?
Misalkan dunia kami sedang penuhnya beraktivitas itu datangnya ketika matahari kembali, tandanya kami itu datang. Nih kayak jam segini nih ya, udah mulai. Sebentar lagi, mantakna hayu atau gerak. Jadi Ari mana teh ulah balik di diwenya. Tengai. Tapi ka subuhnya nyainya. Tapi ka subuh, sepenting we ngarasakeun. Tiris nyai. Karunya. Oh, teu bakalan tiris di dieu teh haneut. Enggak bakal dingin anget terus. Enggak boleh pulang semua kita nih. Biar Lain henteu nu lain arek balik atuh balik we. Nu penting nu ieu ya tah, ulah balik tah. Emang nggak boleh pulang. Suruh nginep sini. Ini mbaknya boleh pulang nggak atau di sini nemenin Bang Lima? Oh, ulah. Ulah. Atuh ieu teh jeung Jangan. urang di dieu. Bang Lima sendiri nggak boleh sama kita. Oh gitu ya. Jadi jam-jam segini ini udah nggak boleh aturan, nggak boleh Teh main ya. kayak kadang teh aktivitas di sini teh banyak. Kehidupan sudah mulai Tuh, Nyai, berkeliaran. jelmaan apanya apa? Ular ya? Hijau ya? Asalnya dari mana Nyi? Di cai we. Ular, Hiji ular, dua ular. tilu opat lima genep pitu pokona Ular. kabeh. Bukan dari laut selatan. Ente naon urusanna ieu teh ente daya urusanna. Ada berapa yang jawara kayak Atuh di Nyai? dia mah enakeun. Cewek. Enaknya gimana? Ya enak atuh di sini. Sebenarnya teh di sini teh bisa dijadikan tempat itu yang nyaman, yang tenang, duduk-duduk santai di sini. Tempat wisata. Tempat wisata. Tapi nanti disalahgunakan, ulah. Oh, Mending teh udah gini aja. emangnya udah pernah ada wacana gitu pemerintah setempat mau dibuat tempat wisata? Cuman terbentuk dengan regulasi bahwa pintu tersebut ini kan objek vital, tidak boleh dikunjungi. Sekarang pun kan untuk masuk ke sana aja perlu izinnya. Karena apa kekuatannya teh di sini besar. Iya, takut ada Takut terjadi sesuatu. Karena saya tidak bisa menghalangi beberapa bagian dari warga di sini. Warga di sini dari istana ini. Maksudnya warga goibnya. Iya. Karena tidak semua itu tenang. Ada yang suka jahil. Seperti pintu itu. Pintu 10 aya nu tenang, anu gemuruh. Masing-masing kekuatan, masing-masing reaksi, masing-masing kelakuan, masing-masing gaya, macam-macam lah pokoknya. Ya ini kayak gini aja nih, ada yang airnya ada yang deras, ada yang enggak ya? ya ini posisi lagi. Sama kayak manusia juga gitu bentuknya, ada yang gendut, ada yang kurus, ada yang sedang, ada yang jelek, ada yang cakep, hitam, putih, lecek, puter, pokoknya Kalau Nyai macam-macam itu we. gimana penampakannya? Saya mah sedang-sedang saja lah. Cantik Nyai. Ya bisa dibilang begitu, cantik bisa. Biasa juga bisa, saya mah rendah aja. Oh, umurnya berapa? Kalau Masih muda saya teh. Usia manusia mah paling juga 80 tahun. Nyai. Kan dibilang saya mah biar tua, tapi saya mah boleh diadu sama yang muda. Sampai pagi ge kuat saya mah. waduh. Itu. Ini kalau yang pertama masuk tadi siapa Nyi? Yang badan ismi berguling-guling. Aduh, eta mah jawara di dieu si Aki. Aki siapa? Adi di dia teh muda ge disebutna Aki. Oh gitu. Karena kan dia itu apa penjaga di sini. Tapi saya bilang udah tenang ini bisa tidak apa-apa. Dia mah tidak akan mengganggu kita. Oh gitu. Tadi dia mengeluarkan jurus takutnya kita yang mengganggu ya. Justru di sini itu adalah di mana pusatnya istana kerajaan. Kok itu? Rajanya siapa? Mantakna di dieu teh tidak sembarangan dulu. Ingat siapa dulu yang di tanah ini? Dari dulunya pembangunan ini sudah lama ini teh. Dibangun teh sulit ini mah. Tidak jadi-jadi. Iya, waktu Belanda membangun nggak jadi-jadi, lalu Belanda minta tolong para jawara itu. Tuan Hans namanya. Oh, bener ya, Pak? Orang Belanda itu akan terus. Itu mah sebelum merdeka. Akhirnya berhasil dibangun karena. Tapi ini mah sudah dirubah ini mah. Oh ya, sudah ada renovasi Pak. Banyak terkait itu. Tapi peletakannya ya di sini. Patoknya tidak kemana-mana atau dirubah nanti. Ya.
Kayak saya pernah dengar di sini harus ada persembahan setiap tahun, itu masih ada nggak kisah itu Pak? Kalau mau ada hajatan atau apa? Kalau hajatan, terutama keluarga saya ya, keluarga saya itu pasti masih Udah intinya makan tidak tadi sudah dibicarakan bahwasanya kita itu saling memberi keuntungan masing-masing. Air perairan di sini terus mengalir tanpa henti. Nah, jadi saling penghormatan saja begitu maksudnya, biar kita itu bisa hidup berdampingan dengan damai. harmonis gitu ya. Tapi Asal tidak romantis saja. Romantis itu saya dengan dia nanti. siapa dia? Panglima nggak boleh pulang. Mau bikin romantis sama Panglima nih. Ya begitu bisa jadi terjadi. Sama saya perempuan di sini teh kuat-kuat KB di dia teh. Kuna nih perempuan di dia kunanya iya. Ya perempuan. Atau awewe di dia teh kuat. Sarua aja nyai. Kuma kuatnya nyai. Cecengeng. Oh gitu ya. Iya. Udah kuat ke era. Pokoknya kuat segala-gala, kuat di kasur, di sumur. Di mana weh pokoknya. Berarti ininya apa namanya karena merasa keturunannya Nyai, jadi titisan Nyai gitu pada kuat. Lain keturunan, iya teh berdampingan. Oh gitu. Ya udah pesannya apa lagi nih buat warga sini nih? Mumpung ada Pak RT yang mana didengarin warga. Jangan menyepelekan yang mana kehidupan dunia itu tidak ada yang lain selain dirimu. Sadari bahwasanya ada kehidupan lain selain dirimu. Kita hidup berdampingan, Oh ya. Karena makhluk saling ciptaan silang, saling menghargai gitu nya. Saling menguntungkan satu sama lain gitu. Allah. Nggak boleh sombong merasa hari gini percaya goib, jangan Teu gitu bisa ya. gitu mah, teu bisa atuh kayak rasa sorangan kayak. Terus jangan main di sini menjelang maghrib ya. Nggak boleh cari Atuh ikan. nanaonan di dieu teh. Itu pada mancing? Nggak boleh. Ya atuh terserah we, teu kuasa nu ngalarangnya. Nu penting mah budak letik, ari orang dewasa teh bisa ngahade sorangan. Budak letik nu teu bisaeun. Oh, baik. Kalau anak kecil itu lebih mudah untuk diikuti, orang dewasa itu lebih sulit. Jadi lebih mudah itu menjaring anak-anak. Ya, dengerin ya Bu. Ntar kalau ada anak-anak main, kasih tahu, suruh naik kalau udah deket-deket maghrib gitu. Jangan main-main di air kalau Kalau udah diambil nyai umpat mau. Atuh budak letik makan resep kena cai. Iya, iya, iya. Ya udah kalau gitu Nyi. Nyi mau ikut nggak ke Cibubur Nyi? Antut. Atuh ngena di dieu we. Nggak pengen ke tempat Panglima Langit Cibubur? Ke panglima we di dieu nya. Sapenting we, ulali-lalitan. Penting pas apa? Malam dong panglima katanya. Aduh, aya sok arek naon ieu di berat. Apa katanya? Mau nggak minta apa mau dikasih. Waduh. Udah Nyi. Ya udah Nyi mau pamit ya Nyi. Terima kasih banyak ya. Terima kasih ya ini. Aduh, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya gede banget. Terakhirnya pakai muah-muah juga, astagfirullah. Kamu tuh bikin romantis. Yuk. Ya alhamdulillah kita sudah berhasil untuk menelisik sejarah dan juga mitos yang ada di pintu air 10 Cisadane. Nah Bapak sebagai Pak RT sudah melakukan kolaborasi dengan Mata Langit, kesan-kesannya bagaimana Pak? Kesannya sangat berkesan mungkin ya, karena memang selama ini banyak sejarah yang dipelintir, tapi setelah Panglima datang ke sini, itulah sejarah yang benernya. Banyak yang orang datang hanya bikin konten kreator, tapi mereka tidak tahu persis sejarahnya itu seperti apa. Gitu. Sangat berkesan lah intinya. Masya Allah. Tapi sesuai ya Pak, Sesuai. apa yang Sesuai. diomongin gitu. Dengan orang tua saya, pemaparan orang tua saya itu apa yang disampaikan oleh Pak Panglima persis sama. Ditambah lagi penjelasan langsung dari Betul. goibnya. Iya, setelah tadi ada mediumisasi ya. Iya, iya. Kalau Pak Doni apa kesan-kesannya Pak? Kesannya sangat berkesan sekali. Emang yang saya dengar sih emang yang cuma Mata Langit nih Yang yang bisa ngedobrak, bener-bener mendobrak benar-benar sejarah gitu. Dari goibnya juga, dengan sebelum goib berbicara kan kita berbicara secara nyata dulu, baru yang goib itu sama. Sinkron ya? Iya, Nyambung. nyambung. Nah, makanya saya apresiasi buat Mata Langit. Mata Langit. Sukses terus. Sukses terus. Amin, Dan amin, amin. ternyata Bapak pernah ditampakin secara goib, tadi ketemu ngobrol langsung ya Langsung, dengan iya. siapa namanya? Ki Nyi Umpet, Nyumpet sama yang laki-laki? Ki Ki Geder. Sadeng. Ya, Ganden, Ki Geder. Masya Allah. Ibu Ai sama Pak Anwar, kesan-kesannya silakan. Kalau menurut saya sih alhamdulillah Baratna ya, dengan adanya Mata Langit
saya jadi wawasan tentang Tangerang, tentang Sadane ini, tentang pintu air 10 ini sudah jelas. Kalau saya sih benar-benar nggak tahu, tapi alhamdulillah jadi lebih paham. Lebih Kalau Pak Anwar apa? Ya setelah ada penelusuran seperti ini, jadi saya tambah jelas bahwa ternyata yang dianggap orang di sini itu negatif, angker segala macam, ternyata justru di sini malah sebagai penolong. Jadi ada di sana atau di Bogor di sana, sampai sini justru ketemunya di sini gitu. Kalau ada korban-korban apa gitu ketemunya justru di sini gitu. Jadi malah di sini tempat penyelamatan masalah gitu. Ya. Baik Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini? Ya memang tadi persis saya seperti yang makhluk-makhluk yang masuk tadi mengatakan bahwasanya di sini memang ada kerajaan goib, dan memang apalagi ini sungai yang besar ya, termasuk sungai besar, pasti itu ada kehidupan bangsa lain selain kita gitu. Tapi memang nggak pernah diganggu ya makhluk-makhluk masyarakat di sini ya Pak ya, nggak pernah kejadian yang aneh-aneh gitu. Sebenarnya sih baik sih, tapi yang namanya kehidupan pasti ada sisi hitam dan sisi putih gitu ya. Kita tergantung kita lagi kembali menjaga mawas diri kita gitu, untuk supaya lebih berhati-hati gitu. Tidak boleh menganggap sepele atau menjelek-jelekkan bangsa lain yang selain kita gitu, karena dia hidup juga bersama-sama kita, berdampingan sama kita, dan ya bangsa jin itu yang paling dekat berdampingan sama manusia gitu. Itu percaya tidak percaya mereka nyata adanya, walaupun tidak terlihat oleh kita secara kasat mata seperti itu. Jadi ya belajarlah saling terus menghargai satu sama lain di luar sisi makhluk selain kita manusia, agar ya kita bisa berhidup berdampingan dengan baik dan sempurna. Itu aja. Ya, aku juga ngucapin terima kasih untuk ibu-ibu warga di Sadane. Ternyata ibu-ibu di sini sangat kuat katanya. Siapa tadi? Umpet. Perempuan di sini pada kuat-kuat gitu. Terima kasih udah mendukung acara ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.